Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita berkat Tuhan dalam tiap dispensasi. Ini sudah yang ke-6 dan kita akan singgung lagi yang berkat yang dispensasi Musa, khususnya generasi kedua. Ya, kita ulangan nanti kita akan lihat. Kemudian kita akan langsung masuk dispensasi para pemenang perjanjian baru ini ya. Jadi, ya semoga kita bisa selesaikan ini ya. Nah, mari kita mengingat lagi sekali lagi, istilah Ibrani barak itu artinya berkat, dalam arti mengucapkan kata-kata yang berotoritas ya, dan bisa berupa nubuat, bisa juga ya akhirnya destiny, dan bisa juga ya sesuatu yang diharapkan lah dari si penerimanya ini. Tapi kalau Tuhan yang mengucapkan itu pasti terjadi ya. Nah, kita sudah bahas generasi pertama sudah diberkati sebenarnya generasi pertama itu. Saudara lihat yang keluar dari Mesir itu 600.000 orang. Dari bilangan 6 ayat 22 itu kita sudah lihat isi berkatnya ya. Para imam itu memberikan berkat, isinya saya ulangi lagi sebentar. Bilangan 6 ayat 23 ya. Ini perlu kita lihat bahwa ternyata ya kita kalau mempelajari berkat harus juga belajari perjanjian dan juga ada kutuk juga ya di sini ya. Dalam dispensasi Musa Tuhan Yahweh menghadapkan berkat dan kutuk ya. Isi berkatnya begini, 6:23 itu beginilah, ini yang harus memberkati itu adalah suku Lewi. Kita sudah tahu ceritanya itu. Dia isinya begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka atau suku Lewi itu meletakkan namaku atas orang Israel. Jadi nama Tuhan diletakkan atas orang Israel, artinya nama kita tahu karakteristik, keunikan bahwa Tuhan membuat nama bagi dirinya dengan cara berkarya kepada bangsa Israel, mengambil bangsa Israel keluar dari Mesir, melakukan banyak mukjizat dan sebagainya. Dan Tuhan akan bela namanya nanti. Kalau nanti Israel bagaimana Tuhan akan bela. Nah, kita lihat dulu generasi kedua sekarang. Kita tahu generasi pertama ceritanya ini karena mereka membuat anak lembu emas, mereka juga ketika di Kades Barnea mereka tidak berani maju ya. 12 pengintai itu 10 bicara yang negatif ya, dan hanya Yosua dengan Kaleb ya yang masuk dari generasi pertama itu. Karena generasi pertama ini generasi yang tidak percaya ya. Sudah diberkati ya, sudah diberkati mereka, tapi karena ketidakpercayaan maka terkenalah mereka kutuk ya. Ya seperti begitu ya, karena di sini diperhadapkan dalam dispensasi Musa, Israel itu diperhadapkan dengan berkat atau kutuk. Mari kita lihat dulu untuk generasi kedua ya. Kita baca dulu Ulangan 11 ayat 26 ya. Di sini jelas ya. Judulnya pun udah jelas. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk ya. Pasal 11 ayat 8. Ulangan ini ya untuk generasi kedua ya. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa di dataran Moab. Itu udah setelah 40 tahun orang Israel lewat padang gurun dan sudah mati semua generasi pertama itu. Jadi sini Musa bicara sama generasi kedua. Jadi ayat 8, jadi kamu harus berpegang begini, maka diberkati. Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 14-nya maka ia akan begitu. Ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi dalam dispensasi Musa, orang Israel ya ada berkat dan ada kutuk. Disuruh pilih. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau diberkati.
Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau dikutuk. Ya, ini kutuknya pun dibeberkan itu, ya. Kutuknya. Ingat ya, ini dispensasi Musa. Ada berkat, ada kutuk di situ. Ya, bagi yang berkat, bagi yang mendengarkan suara Tuhan, kutuk. Bagi mereka yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Oke, sekarang kita harus memahami bukan hanya ekonomi itu kan bukan hanya berkat. Memang kita saat ini bicara soal berkat, tapi harus kita bicara soal perjanjian ini. Karena begini, karena ternyata ketika Israel pun sudah gagal, ya, ternyata Roma bilang, surat Roma, Israel akhirnya seluruhnya akan diselamatkan. Saya baca dulu ya. Jadi kenapa begitu, gitu ya? Kan sudah Israel sudah gagal. Bahkan sudah melanggar perjanjian yang pertama, kok Tuhan bikin lagi perjanjian yang baru untuk Israel ya. Karena Yeremia 31 itu perjanjian baru itu untuk Israel terutama. Mari kita lihat dulu kenapa Tuhan pada akhirnya tetap dia menyelamatkan Israel seluruhnya, ya. Coba dulu kita baca dulu ini Roma 11 ya. Supaya nanti kita lihat mengapa demikian ya. Roma 11 ya. Coba dulu kita lihat di ayat yang ke penyelamatkan Israel ya. Ini sebab ayat yang keberapa ini? Ayat 26 ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Ini Paulus hanya mengutip dari ayat ini dan dia menyatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa seluruh Israel pada akhirnya akan diselamatkan. Mengapa? Mari kita lihat ayat kutipan Paulus ini. Dari Sion akan datang penebus yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku. Jadi dia bicara soal perjanjian, keselamatan seluruh Israel dikaitkan dengan perjanjian, bukan soal berkat dan kutuk. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi mau yang saya sampaikan begini. Dalam oikonomia Elohim itu ya, atau administrasi, dispensasi ya, manajemen atau sama ekonomi, sama itu ya semuanya ya, stewardship ya. Dalam ekonominya Elohim atau ekonomianya ini itu ada banyak kan item-itemnya, saya sudah sempat singgung ya. Pertama berkat kutuk, ada juga disiplin, ada juga perjanjian, ada juga rencana ya. Mari saya lihat ini poin-poinnya. Ada berkat kutuk, covenant, perjanjian, proses, ada penghakiman, ada kasih karunia sebagainya. Yang terpenting di antara poin ini itu sebenarnya perjanjian. Karena apa? Begini, kita lihat dulu Israel ini ya. Israel itu, kita bicara berkat dulu ya. Jelas dia terkena kutuk. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan. Generasi pertamanya kena kutuk, mati semua di padang gurun ya. Generasi keduanya juga sebenarnya ada kegagalan juga. Itu ada suku Manasye yang setengah, suku Ruben atau Gad itu ya, yang tidak mau nyebrang nggak mau nyebrang ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dia inginnya di samping sungai Yordan tuh nggak mau nyebrang. Memang pasukannya ikut nyebrang, tapi istri anak-anaknya nggak mau karena di situ tanah bagus. Itu kegagalan juga. Nah, dan kita lihat dalam sejarah Israel ini, sejarah Israel di sini dijelaskan di Alkitab itu ada 3 sejarah ya. Yang pertama, ini para ahli ini, Martin Knopf ini yang pertama mengucapkan ini tahun 1943. Dia bilang dia sebut namanya Deuteronomistic History. Sejarah Deuteronomistic itu artinya dari ulangan sampai 2 raja-raja. Sejarah ini didasarkan kepada perjanjian Sinai itu. Dan dalam sejarah ini kelihatan bahwa Israel ternyata gagal. Karena dia 2 raja itu dibuang ke tanah. Yang utara itu kerajaan utaranya dibuang ke Asyur, gak balik lagi. Yang kerajaan selatan Yehuda dibuang ke Babel, itu balik sebagian. Ini sejarah yang pertama. Yang kedua, 1-2 Tawarik itu sejarah itu yang didasarkan pada perjanjian Daud ya, mesianik ya. Ini pun sejarahnya sama aja, gagal juga. Kerajaan itu dibuang juga kan akhirnya. Kemudian satu lagi sejarah remnant history, sejarah Israel yang pulang itu yang dipimpin oleh Ezra yang
ada Zerubabel dan Nehemia. Jadi intinya sebenarnya Israel di zaman itu hanya sisanya diselamatkan. Nah ini yang Paulus bilang, Israel hanya sisanya, karena firman Paulus itu di dalam Roma 9, 10, 11 dia bergumul, loh, kenapa Israel ini nggak diselamatkan? Kenapa Israel menolak Mesias, menolak Yesus itu? Akhirnya dia mengambil satu, dia bergumul dan dia melihat bahwa Israel itu diselamatkan sisanya dulu di zaman ini. Kemudian bangsa-bangsa lain masuk. Kita ini ya, orang-orang kafir yang percaya Yesus itu masuk. Nanti kalau sudah genap di zaman ini, akhirnya di zaman berikut Israel semuanya diselamatkan. Itulah oikonomia Elohim. Di zaman Israel, zaman Musa itu, termasuk zaman dispensasi ini, Israel hanya sisanya diselamatkan. Bagian kecil bahkan. Ya. Tapi dalam dispensasi berikut yang kita tahu ya, ini dispensasi Musa, dispensasi para pemenang gereja itu, dan dispensasi kerajaan 1000 tahun, nanti ada dispensasi yang namanya langit dan bumi yang baru, atau istilahnya dispensasi apa ya, the age of the ages, dispensasi kegenapan waktu. Disitulah langit dan bumi baru itu, Yerusalem menjadi berkat, Yerusalem baru ya, mempelai anak domba itu Israel ya. Jadi intinya begini, Israel dispensasi Musa nih, saya bicara dispensasi Musa nih ya, Israel kena kutuk dalam arti karena tidak mendengarkan Tuhan. Tetapi masalahnya ada perjanjian. Nah inilah, saya sedang membandingkan perjanjian dengan berkat dan kutuk ini. Dalam ekonomi Elohim ini ada perjanjian, dan Tuhan setia dengan perjanjiannya. Sekalipun Israel kena kutuk karena tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi kan ada perjanjian. Saudara lihat nih ya, saya ulangi ini di dispensasi Abraham itu. Ishak dan Ismail dua-duanya diberkati. Karena doa Abraham Tuhan bilang, aku berkati Ismail. Tapi perjanjian lewat Ishak. Perhatikan saudaraku, orang yang diberkati bukan berarti nanti perjanjian lewat dia. Kenapa? Perjanjian lebih tinggi daripada berkat. Kemudian Esau dan Yakub diberkati oleh Ishak. Saudara lihat di Ibrani pasal 11. Ishak memberkati Yakub dan Esau, ya. Tapi perjanjian datangnya atau ngalirnya itu melalui Yakub. Tuhan pilih Yakub. Jadi perjanjian lebih tinggi daripada soal berkat ini. Itu sebabnya sekalipun Israel itu terkena kutuk karena tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi ada perjanjian. Itu sudah diikat di dalam Keluaran 19:20, perjanjian antara Yahweh dengan Israel di Gunung Sinai yang diperantarai Musa, itu sudah disahkan. Tak bisa lagi di ini, ya. Sekalipun Israel gagal memelihara itu, Tuhan bikin yang baru. Kenapa? Tuhan setia dengan perjanjiannya, itu ya. Israel itu kan istrinya Yahweh. Perjanjian sifatnya suami istri. Udah pun berzina istrinya itu, Tuhan ambil lagi. Itulah Nabi Hosea itu, simbolnya suruh ngambil perempuan pelacur. Ya banyak itu di kitab Nabi-Nabi itu. Jadi masalahnya Tuhan setia dengan perjanjiannya. Itu sebabnya seluruh Israel diselamatkan. Seluruh yang namanya bangsa Israel itu diselamatkan. Tapi dalam dispensasi berikut. Karena inilah hikmat Tuhan tuh. Makanya Paulus sampai muncul betapa ajaib dia, betapa dalam hikmatnya. Jadi di zaman ini zaman para pemenang ini, Israel hanya sebagian aja, sama. Di zaman Musa juga sisanya juga yang diselamatkan. Sudah tahu yang pulang dari Babel itu yang di bawah pimpinan Ezra, Nehemia, Zerubabel itu cuma sebagian. Barangkali jumlahnya nggak sampai sekitar 50.000, tapi dari yang Israel barangkali 1-2 juta itu orang. Banyak lah ya. Jadi hanya sedikit yang diselamatkan itu. Di zaman Musa ya. Di zaman ini juga karena mereka nolak Yesus, sedikit juga yang diselamatkan Israel itu. Itulah komunitas Petrus ya.
Tapi nanti dispensasi kerajaan 1000 tahun, nanti kita bicara besok ya. Kita akan tutup itu sekaligus kita bicara besok dispensasi kerajaan 1000 tahun dan dispensasi kegenapan waktu. Di situ Israel diselamatkan semuanya. Bahkan jadi berkat. Ya. Oke, saya rasa cukup dulu, bukan cukup maksudnya. Saya akan masuk aja langsung kepada perjanjian baru, dispensasi para pemenang. Masih ngejelasin yang ini nanti juga ya. Jadi dalam dispensasi perjanjian baru sudah tidak ada lagi kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Saya akan baca dulu beberapa ayat ya. Saudara tenang dulu ini. Karena semua manusia dalam dispensasi para pemenang ini sudah diberkati. Ya, coba dulu kita lihat dulu ya. Sebab ini ada satu ajaran ini yang mengatakan apa ya, kalau Calvin itu bilang tulip. Ya, saya mau koreksi dulu sedikit. Dulu saya waktu mahasiswa itu sangat getol ya. Belajar tahun 80-an tuh belajar teologinya Calvin. Semampunya saya baca itu buku-buku itu. Semampu saya ya. Tapi ada satu yang saya selesai pelajarin, ini ada yang harus dikoreksi. Jadi disimpulkanlah pengajaran Calvin tulip. T itu adalah total depravity, artinya manusia itu rusak total. Nggak mungkin lagi lah. Oh ini benar ini. Manusia udah mati dalam dosa, udah nggak mungkin lagi. Nggak bisa dia denger Injil. Kalau ada orang yang denger Injil itu karena dipilih dia. Total depravity, rusak habis. Kedua U, unconditional election. Pilihan Tuhan tuh tidak terkondisi karena kondisi orang ini gini dia makanya dipilih. Enggak. Pilihan Tuhan tuh total karena kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan mau pilih, bukan karena orang itu. Jangan dicari alasannya di orang itu. Ini betul. Saya sangat setuju sekali. Memang sesuai dengan Alkitab. Unconditional election. Kemudian L. Nah ini dia. L itu limited atonement. Penebusan terbatas, kata Calvin. Artinya penebusan itu hanya berlaku bagi orang percaya aja. Ya. Karena ajarannya begini, begitu datang mati, yang satu mati kekal, yang satu hidup kekal, ya, neraka selama-lamanya, yang ini selama-lama di surga. Ini yang harus kita cek dulu. Betul nggak begitu? Atau betul nggak Yesus itu hanya mati untuk orang percaya? Atau betul nggak Yesus itu hanya Yesus itu mati untuk semua orang, menghapus dosa semua orang, tapi ngefek apa? Istilah ngefek. Berefeknya hanya bagi orang percaya. Iya betul di zaman ini, tapi dalam dispensasi berikut nanti kita lihat. Ya. Ini nih, limited atonement. Garis bawah ini yang perlu dikoreksi. Kalau yang ini irresistible, iya. Irresistible grace itu, kasih karunia nggak bisa ditolak, itu betul. Dan ini perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus, betul. Ini dulu ya, kita baca dulu. Bagian-bagian firman Tuhan yang menegaskan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu universal. Semua, ya, hanya di zaman ini, hanya orang yang kepadanya Tuhan berjanji ya, yang dipilih sedikit di sini, di zaman ini, zaman para pemenang ya. Karena yang menang itu kan yang dipanggil, bukan hanya dipanggil ya, karena banyak yang dipanggil juga masuk dalam perjanjian, tapi yang dipilih sedikit. Para pemenang itu yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Ini yang masuk nanti di dalam kerajaan 1000 tahun itu ya. Coba dulu ya, kita lihat dulu ya. Penebusan Yesus itu universal. Mari saya baca dulu ini ya. Galatia 3 ayat 13 ini ya. Ini sudah saya batasin atau belum? Galatia 3 ayat 13, kutuk hukum Taurat itu sudah di mana dulu? Galatia 3 ayat 13 ya. Saudara-saudara, kesini jangan ini tulis lagi. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi tidak ada lagi kutuk. Ya, persoalannya bagi siapa?
hanya bagi orang percaya atau tidak? Kita baca lagi yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ini saya baca ya. Dan ia adalah pendamaian. Ini sebenarnya mirip dengan penebusan ini istilahnya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan perhatikan ya, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi pendamaian yang dikerjakan atau penebusan yang dikerjakan Yesus itu untuk seluruh dunia. Jangan dulu bilang, ya untuk yang percaya, tunggu dulu. Darah Yesus itu membasuh dosa seluruh dunia. Perhatikan Yohanes Pembaptis waktu melihat Yesus itu kan. Inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa siapa? Surat Yohanes bilang, bukan surat, Injil Yohanes. Dosa siapa? Dosa seluruh dunia. Itu ada di Yohanes bawalah ya. Yohanes 2 atau berapa itu? Yohanes 1 ya. Waktu Yesus itu lewat. Atau mau dicari, enggak usah ya. Kemudian ada lagi satu ayat yang sangat terkenal ini ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, mengasihi ya. Kalau saudara tahu, kalau orang sudah mengasihi, kalau Bapa sudah mengasihi dunia ini, dia mengutuk enggak? Kalau masih ada orang bilang ya dia mengutuk orang yang bandel itu. Tunggu dulu, nanti saya akan baca semua ayat-ayat di Perjanjian Baru yang bicara soal kutuk. Tidak ada manusia yang dikutuk lagi. Karena apa? Penebusan Yesus pertama sudah universal, kedua karena Bapa sudah begitu mengasihi dunia ini, bahkan dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin lagi dia kutuk lagi orang? Nanti kita akan lihat kasus-kasus, bahkan kasus Yesus kutuk keonaran, nanti kita baca. Kemudian darah Yesus, darah domba itu menghapus dosa, bukan hanya dosa orang percaya. Ya, jangan dikurangi, jangan ditambahin firman Tuhan. Karena Yohanes bilang, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi dosa seluruh dunia sudah dihapuskan. Jadi kesimpulannya ini masih ada lagi ayat-ayatnya ini. Satu lagi lah, ini Adam akhir ini ya, yang di Korintus itu. Adam pertama itu manusia jasmani, menjadi makhluk hidup ya, jiwa yang hidup sebenarnya ya. Living soul, jiwa yang hidup. Adam yang pertama, ini yang jatuh, yang membawa manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Adam akhir, bukan Adam kedua, Adam akhir. Itu menjadi life giving spirit, roh pemberi hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mati bangkit naik ke surga. Artinya Adam, kenapa yang dibilang Adam pertama, Adam akhir? Adam akhir itu menyelesaikan, menutup segala kutuk-kutuk, segala alam maut, semua ditaklukkan, dikutuk, ditutup. Ya. Kemudian tinggallah roh pemberi hidup. Ya. Kemudian manusia pertama, perhatikan ya, manusia itu artinya awalnya, headship, kekepalaan bicara. Manusia pertama itu dari debu. Manusia kedua, nah inilah Yesus itu ciptaan baru, permulaan ciptaan Elohim. Ingat ya, jangan salah. Bukan firman itu yang jadi permulaannya adalah firman itu menjadi manusia di ayat 14 itu, Yohanes 1. Bukan firman diciptakan, bukan, karena firman itu adalah Elohim. Yesus itu adalah Elohim. Tapi firman yang menjadi manusia, kitab Wahyu bilang itulah permulaan ciptaan Elohim, permulaan ciptaan baru. Nanti semua yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Jadi sebetulnya gini, ciptaan lama itu Adam yang pertama yang dibawa oleh Adam pertama itu dihabis, teluk. Karena kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya menghapus dosa, bukan hanya Yesus yang disalib, dunia juga disalib di situ, ciptaan lama juga disalib di situ, manusia lama kita disalib di situ, habis, stop. Ya, termasuk kutuk-kutuknya, stop ya. Dan Yesus mulai sesuatu yang baru. Ciptaan baru. Dialah yang pertamanya. Jadi kesimpulannya,
sejak Yesus itu, maka seluruh manusia sudah diberkati. Tapi perjanjian dispensasi ini tidak kepada semua orang Tuhan mengadakan perjanjian. Sama seperti itu, Ismail diberkati, Esau diberkati, tapi perjanjian melalui Ishak dan melalui Yakub. Ingat ya, perjanjian ini lebih tinggi daripada berkat. Mudah-mudahan ditangkaplah apa yang saya sampaikan ini ya, mudah-mudahan. Jadi intinya begini. Mari kita baca dulu soal kutuk lah ya. Kita baca dulu seluruh ayat-ayat di perjanjian baru soal kutuk. Saudara, saya mau sampaikan begini, tidak ada lagi manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Karena kutuk sudah dihapus oleh kayu salib itu. Kematian Yesus, Tuhan kita menaikkan ke surganya itu. Ya, semua orang sudah diberkati. Hanya kepada dalam dispensasi ini, kepada orang pilihan Tuhan saja yang Tuhan mengadakan perjanjian. Nah gitu ya. Tunggu dulu, saya baca dulu seluruh ayat-ayat di perjanjian baru yang bicara soal kutuk. Ada 3 istilah Yunani ya, kutuk itu ya. Yang pertama anathema. Hanya 6 kali dia muncul ya. Saya bacanya cepat aja ya. Di Kisah Para Rasul 2 di sini bilang kami bersumpah dengan mengutuk diri. Nah ini bukan berarti Tuhan tidak pernah mengutuk situ ya. Aku mau terkutuk dan terpisah dari itu ucapan Paulus ya. Karena dia sangat ingin sekali bangsanya diselamatkan ya. Dia jadi mau terkutuk katanya. Dan seorang berkata terkutuklah Yesus ya. Itu juga bukan ya. Korintus juga ini terkutuklah ya. Bukan. Ini karena siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ya. Ini bukan sedang Paulus juga bukan bicara mengutuk manusia. Enggak. Karena di bagian lain Paulus bilang ucapkan berkat. Ini tidak baca. Jangan mengutuk. Ini Paulus mengatakan sedang menekankan kebenaran bahwa betapa pentingnya mengasihi Tuhan. Bukan dia sedang mengatakan kutukin manusia itu yang nggak mengasihi Tuhan. Bukan begitu ya. Kemudian dia bilang nih, siapa yang memberitakan Galatia 8 yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kami beri, terkutuklah dia. Itu bukan sedang dia, Paulus bukan bilang aku mengutuk atau Tuhan bilang Tuhan mengutuk. Enggak, dia sedang menekankan betapa pentingnya Injil yang benar itu. Ya. Ini juga ya, ayat 1:19 sama, terkutuklah dia. Oke, ini anathema ya yang 6 kali muncul. Coba kita lihat. Jadi dari sini, dari istilah anathema, tidak ada yang dimaksud Tuhan mengutuk manusia. Nggak ada lagi situ. Ya. Nah mari kita lihat 2 istilah Yunani lagi. Pertama katara, ini 6 kali juga muncul. Yang kedua kataroi mai, 5 kali. Mari kita baca ini semuanya. Ini di Galatia 3:10. Yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Memang benar. Dispensasi Musa memang karena ada berkat, ada kutuk. Yang melakukan Taurat atau tidak melakukan itu berarti orang yang hidup di sini ya di bawah kutuk. Benar ya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ini kita kutip tadi ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kayu salib tidak menjadi kutuk. Ibrani juga, tidaklah yang berguna sudah dekat kepada kutuk. Ini bicara perjanjian ya, bukan manusia di sini. Yakobus 3:10, perhatikan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini nggak boleh. Kita harus hanya memberkati aja. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkati semua manusia. Ya. Kemudian lagi nih. 2 Petrus, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ini orang-orang yang berbuat dosa di Paulus bilang orang-orang yang terkutuk, bukan sekali lagi Tuhan mengutuk orang itu, bukan. Tidak ada ayatnya yang mengatakan Tuhan mengutuk orang. Coba kita lihat yang Tuhan mengutuk orang pohon ara ini ya. Ada di mana dia? Nah ini pohon ara yang kau kutuk. Ini konteksnya apa ini? Markus 11. Ini Yesus sudah ngajarin sama Petrus doa dengan iman, harus percaya. Jangankan pohon ara, ini gunung pun kalau kau bilang tidak asal percaya. Jadi bukan Tuhan, ini juga kan bukan orang ya. Pohon ara dikutuk oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada murid. Lihat, makanya lihat konteksnya. Demikian juga yang di Matius 25 ini. Nyala dari hadapan kamu nyala dari Matius 25:41 ya. Nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Sekali lagi.
Tuhan tidak pernah bilang mengutuk, nggak ada ayatnya. Ya, ini nyala dari hadapan, hai kamu orang-orang terkutuk, jangan lagi ditafsirkan berarti Tuhan mengutuk orang setelah kematian dan kebangkitan Yesus itu, nggak ada. Makanya dibilang ayat Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bahkan seandainya ada orang mengutuk kita, minta berkat. Yesus juga waktu dia disalib, ampuni mereka, nggak dikutuk sama Yesus. Ya, jadi kalau Yesus aja disalib nggak dikutuknya orang yang nyalipin dia, malah dia bilang ampunilah mereka nggak tahu. Ya, jadi nggak ada yang dikutuk lagi. Roma 12 ayat 14, berkasilah, katanya Paulus yang ngomong nih, berkasilah dan jangan mengutuk. Jadi ayat sebelumnya tentang kutuk itu bukan mengutuk orang. Ya, Yakobus lagi 3:9 mengatakan dengan lidah kita mengutuk manusia, dengan ini memberkati, nggak boleh. Pokoknya dari satu sumber berkat aja. Kenapa kita harus, kalau Tuhan nyuruh kita mengucapkan berkat, terus dia ngutuk, ya nggak bener dong. Yang benar aja ya. Nggak ada lagi yang dikutuk. Semua manusia sejak kematian kebangkitan Yesus itu sudah diberkati. Makanya tanpa syarat ya. Syarat kenapa dia diberkati? Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu dan kenaikannya ke surga. Karena dia sebagai Adam akhir menghapus semuanya. Kutuk termasuk semuanya. Sebagai manusia kedua, dia memulai ciptaan baru. Jadi masalahnya keselamatan itu bertahap. Di dalam zaman ini Tuhan cari pemenang yang sudah dipilihnya. Pemenang juga bukan orang yang hebat, bukan. Itu orang yang dipilih aja jadi pemenang. Bukan hanya dipanggil ya, yang dipanggil banyak. Yang dipilih itu loh, pemenang itu kan yang dipanggil, dipilih, yang setia. Kita juga setia bukan karena kita hebat, enggak. Ya karena kita dipilih, ya setialah. Otomatis itu. Ya. Jadi di zaman ini yang sebagian diselamatkan, dipilih ya perjanjiannya itu. Tapi nanti besok ya saya bicara dispensasi kerajaan 1000 tahun dan dispensasi kegenapan waktu. Nanti kita lihat semuanya manusia diselamatkan. Bapa menjadi semua dalam semua. Maut tidak ada lagi. Upah dosa maut ya. Jangan bilang upah dosa neraka kekal. Jangan ngawur. Upah dosa itu maut dan maut ditiadakan di dalam langit dan bumi baru, dispensasi terakhir itu. Nanti ya kita besok ya. Terakhir ya. Sekali lagi saya simpulkan sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya dalam dispensasi yaitu untuk saat ini setelah masih batinnya ke surga itu semua manusia diberkati. Baik dia percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan. Tapi bagi orang yang dipilih Tuhan, terikat perjanjian baru, dipanggil, dipilih dan setia, dia akan masuk ke dalam dispensasi berikut sebagai raja-raja dan imam-imam. Nanti kita lihat. Saya ulangi lagi ya kesimpulannya ya. Jadi jangan bilang, jangan khotbah lagi, kasih perpuluhan supaya diberkati. Aduh, kok kacau banget ini ya. Udah diberkati semua. Jangankan orang percaya, enggak percaya jadi diberkati kok. Ya. Jangan kasih syarat lagi. Waduh, ini kacau nih, dasar nih. Senang duit nih. Nanti deh. Ya mungkin dipanggil doang dia, enggak dipilih kan. Itu hak Tuhan itu. Tapi semua manusia sudah diberkati. Tinggal nanti bertahap penyelamatan itu. Dispensasi ini hanya orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Ini yang diselamatkan. Dispensasi kerajaan 1000 tahun, kita sebagai raja-raja dan imam-imam, itu imam, ngerti kan? Kalau imam itu membawa orang kepada Tuhan dan bawa Tuhan kepada orang. Melayani. Nanti di dispensasi berikut, Israel juga nawarin air hidup. Nanti lah. Oke lah ya. Puji Tuhan, semua orang sudah diberkati. Haleluya. Amin.